Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sada BTV, senang sekali hari ini saya Riki Amelia kembali hadir di layar kaca Sada BTV kali ini dalam obat obrolan kesehatan. Dan hari ini Sada BTV spesial. Hari ini saya berada di Klinik Lay dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya. Kali ini kita sapa dulu. Hari ini ada Dr. Pagela Pascarella. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya spesial hari ini dalam edisi bulan Ramadan. Hari ini dengan tema cara berpuasa yang tepat bagi penderita diabetes. Mungkin banyak masyarakat yang bingung juga ya dok ya, masih banyak yang belum tahu juga nih kalau misalkan kita punya penyakit diabetes itu masih bisa berpuasa dengan normal nggak sih gitu, atau mungkin ada pantangan-pantangan yang nggak sih agar bisa menjalani puasa dengan nyaman dalam satu bulan ini gitu. Hari ini kita akan kupas tuntas, tapi mungkin sebelum kita dapat tips dan triknya ya dok ya, gimana nih bisa berpuasa dengan nyaman selama satu bulan untuk teman-teman ataupun Sada BTV yang di rumah yang mengidap penyakit diabetes. Tapi sebelumnya kita akan bahas diabetesnya dulu nih. Baik. Nah diabetesnya apa sih dok, dan juga mungkin diabetesnya ada terbagi juga ya, ada tipe-tipenya ada tipe-tipenya. Nah gimana nih dokter Pagela? Iya. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertama kita bahas secara general dulu untuk diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit kronis berupa tingginya kadar gula di dalam tubuh kita. Iya. Jadi kita tahu glukosa atau gula itu kan merupakan suatu sumber energi utama ya untuk tubuh kita. Namun pada pasien diabetes ini, tubuh kita ini tidak bisa menggunakan glukosa ini secara efektif seperti itu. Jadi sekilas saya jelaskan ya kenapa bisa terjadi diabetes. Jadi kan kita glukosa atau kadar gula darah kita ini diatur oleh hormon insulin namanya. Nah, hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas gitu. Jadi nanti hormon insulin ini dia akan membantu sel tubuh kita untuk menyerap gula darah itu, sehingga kadar gula darah kita itu dapat tetap dalam batas normal seperti itu. Tapi di pasien diabetes ini si pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin atau tubuh kita tidak bisa menggunakan insulin ini secara efektif atau secara optimal, sehingga terjadi penumpukan seperti itu ya. Jadi tidak bisa diserap atau diolah dengan baik. Untuk diolah glukosa menjadi energi itu tidak bisa seperti itu. Nah, glukosa yang tidak dapat diserap dengan baik ini dia nanti akan menumpuk di aliran darah kita, sehingga terjadilah gangguan kesehatan atau masalah kesehatan dan juga menimbulkan komplikasi seperti itu. Salah satunya inilah yang karena gula darah tadi ya di dalam aliran darah itu terjadilah ya diabetes mellitus. Tadi Mbak katakan sudah benar, diabetes mellitus itu ada beberapa jenis. Nah, jenisnya ada 4 memang. Yang pertama ada diabetes tipe 1. Tipe 1 ini yang pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau tipe 2 itu biasanya didapatkan dari pola hidup seperti itu ya. Jadi tubuh yang tidak bisa menggunakan insulin itu secara optimal. Terus yang ketiga jenisnya adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini terjadi pada ibu hamil. Terus yang keempat itu adalah prediabetes. Prediabetes ini sebelum terjadinya diabetes ya, nanti ada kategorinya berdasarkan nilai hasil labor nanti dicek dulu, gejala dan periksa ke dokter dulu baru bisa dikategorikan yang mana, sehingga pengobatannya juga berbeda. Oke, jadi dari 4 tipe diabetes ini pun itu cara pengobatannya juga akan beda ya dokter. Benar sekali. Gitu. Nah, mungkin Sada BTV yang ada di rumah sudah tahu, saya diabetes, yang satunya juga diabetes, tapi untuk penanganan juga akan beda ya dok ya. Gitu. Nah ini banyak juga yang beredar di masyarakat ya dok ya. Ini katanya diabetes tuh juga bisa turunan nih gitu. Nah kalau misalkan punya orang tua atau mungkin kakek neneknya yang diabetes, ini biasanya harus diwanti-wanti ke anak-anaknya untuk pola hidupnya agar lebih baik lagi, karena nanti akan lebih gampang terkena penyakit diabetes juga. Nah ini sebenarnya fakta atau mitos sih dok? Itu fakta. Ya, fakta. Jadi memang penyakit diabetes ini merupakan penyakit keturunan ya. Jadi kan tadi kan udah dijelaskan sebelumnya ada 4 jenis diabetes. Salah satunya ya yang berdasarkan penyebabnya adalah keturunan seperti itu. Ada yang berdasarkan pola hidup.
Gitu. Nah, jadi itu bukan mitos, itu adalah fakta. Fakta. Nah, jadi ini untuk Sarah BTV di rumah yang mungkin memang punya orang tua atau dari kakek neneknya ya, Iya, Dok, benar sekali. itu punya penyakit diabetes, mungkin sudah bisa mengatur pola hidup sehat nih. Apalagi kalau sekarang kita lihat yang terkena penyakit diabetes bukan hanya orang-orang tua ya, Dokter Benar, ya. benar. Dari Anak-anak pun juga ada yang Iya. udah terkena diabetes. Bener, apalagi sekarang nih angka diabetes pada anak tuh cukup tinggi nih Iya. kalau sekarang ini. Jadi mungkin dari kecil, dari dini ini pola hidupnya memang sudah harus diperbaiki. Apalagi kalau misalkan memang punya riwayat diabetes Iya. gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita nih, Dok. Ini Iya. diabetes tuh sebenarnya baik nggak sih untuk para pengidap penyakit diabetes atau puasa, maksudnya puasa itu baik nggak sih untuk para pengidap penyakit diabetes atau mungkin para yang pengidap diabetes ini sendiri itu untuk berpuasa ada tips dan triknya juga gitu. Oke, berarti pertanyaannya aman tidak ya gitu Iya. ya, aman tidak puasa ini untuk pasien diabetes mellitus ya. Sebenarnya kalau dari pandangan medis berpuasa itu akan banyak sekali memberikan manfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk pasien diabetes ini sebenarnya boleh saja untuk berpuasa aman jika kondisi kadar gula darah itu stabil seperti itu ya, dan tidak ada komplikasi. Tapi kita tidak bisa sembarangan untuk menjalankan ibadah puasa dengan diabetes mellitus ini. Jadi banyak sekali tips yang harus dilakukan, yang wajib kita lakukan apabila kita menderita diabetes. Saya jelaskan langsung ya. Yang pertama itu kita segera periksakan diri nih ke dokter sebelum memutuskan kita berpuasa atau tidak ya. Jadi kita periksakan diri ke dokter, nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, terus kita akan mengevaluasi kadar gulanya seperti itu. Dan kalau diperlukan, dokter bahkan akan menyesuaikan ulang jadwal dan pemberian pengobatannya seperti itu. Benar-benar. Nanti ya disesuaikan. Terus yang kedua itu harus melaksanakan sahur. Itu wajib sekali. Nah, kalau untuk orang pengidap diabetes mellitus ini sebaiknya makan sahur itu Mbak sebelum imsak. Jadi di akhir saja, di akhir saja. Nah, tentunya makanan ketika sahur ini harus dengan porsi yang pas ya, jangan berlebihan. Terus dengan gizi yang seimbang, perbanyak serat ya. Pokoknya harus cukup antara karbohidrat, protein, vitamin, mineralnya. Itu tips kedua. Ini ada 9 tips sebenarnya, Oke, Mbak. banyak. Boleh kita jeda dulu kalau gitu ya. Iya. Ini baru tips pertama. Jadi sebenarnya ini diabetes itu aman ya Iya, untuk menjalankan ibadah aman. puasa, tapi harus digarisbawahi harus konsultasi terlebih dahulu juga Iya, nih ke benar. dokter. Mungkin Konsultasi dari pemberian dulu. obat ya, Dok ya. Benar. Apalagi kalau penyakit diabetes biasanya mereka ada obat rutin juga Iya, ya. benar. Gitu. Jadi untuk pengonsumsian obatnya akan seperti apa, lalu mungkin untuk sahurnya menunya apa saja, dan untuk berbuka Iya. apalagi ya, Dok Iya, ya. apalagi Ini berbuka, biasanya kalau buka sering kalap Iya nih, bener, jangan- pengen semua ya, pengen apalagi yang semua, manis-manis gitu ya. Jangan sampai ini nanti tidak terkontrol Benar. sampai nanti gula darahnya naik juga. Nah, setelah ini akan kita bahas lebih lanjut. Sana BTV baru satu tips yang kita dengar ya, apalagi Iya. untuk Sarah BTV di rumah yang memang mengidap penyakit diabetes, bagaimana agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Sehabis ini akan kita berbincang lagi tentunya. Sarah BTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sarah BTV kembali lagi di Obat Obrolan Kesehatan. Kita masih berbincang-bincang bagaimana ini untuk Sana BTV di rumah yang mungkin mengidap penyakit diabetes, dan tips dan triknya bagaimana bisa menjalankan puasa dengan nyaman untuk para penderita penyakit diabetes ini ya, Dok ya. Tadi sudah ada satu poin ya, Dok ya, harus diperhatikan. Selain mungkin tadi harus konsultasi terlebih dahulu mungkin dengan dokternya. Yang pertama itu juga harus mengkonsumsi banyak serat ketika Sahur. Pastikan sahur. Oke, terus apa lagi nih, Dok? Ya, jadi ya tips kedua tadi ya, pastikan kita melakukan sahur ya di akhir menjelang imsak nggak apa-apa gitu. Porsinya harus seimbang, jangan terlalu banyak, dan gizinya juga harus diperhatikan. Jadi kita perbanyak makan serat juga. Terus pokoknya komposisi antara karbohidrat, protein, mineral, vitamin itu tercukupi dengan harus baik seimbang seperti ya. itu. Oke. Terus tips yang ketiga ya, tips yang ketiga adalah kita tetap makan dalam 3 kali sehari ya, tetap makan. Jadi penting bagi penderita diabetes mellitus ini untuk tetap menjaga pola makan yang baik dengan 3 kali sehari. Pertama kita lakukan saat sahur,
Terus kedua kita lakukan saat berbuka puasa. Kemudian yang ketiga dilakukan sekitar jam 8 malam tuh. Mungkin setelah tarawih boleh seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kadar gula darah kita itu tetap dalam keadaan normal seperti itu. Oh. Terus lanjut Mbak, Boleh. kita ke tips yang keempat ya. Kalau tips keempat tadi perbanyak makan serat. Perbanyak makan serat ini seperti nasi merah, gandum, roti-roti seperti itu ya. Terus yang kelima, konsumsi cairannya harus cukup. Nah, jadi walaupun dalam keadaan berpuasa, kita tetap mengkonsumsi air putih itu sebanyak 2 liter per hari atau dengan setara dengan 8 gelas air putih. Seperti itu. Ada tipsnya nih untuk penderita diabetes mellitus. Tips minum air putih 2-4-2 istilahnya ya. Jadi 2 gelas ketika berbuka puasa, 4 gelas ketika dari jarak berbuka puasa hingga sahur, kemudian 2 gelasnya ketika sahur, seperti itu ya. Jadi cairan harus tercukupi. Oke, ini Terus biasanya sering ke-skip ya dok iya, ya karena bener. puasa. Apalagi Ke-skip. kalau makannya banyakan es dulu nih, es bener. dulu, cemilan-cemilan penuh akhirnya nggak kuat lagi buat minum Iya, air jadi putih. memang harus diperhatikan banget nih pola makannya. Bener. Terus yang selanjutnya itu tadi udah cairannya, serat sudah. Kita hindari nih makanan yang banyak mengandung gula, Mbak. Jadi ketika kita sedang lapar, memang tubuh kita ini ingin mengkonsumsi yang manis-manis, yang glukosa. Tujuannya mungkin ingin mengembalikan energi yang sudah hilang, Iya. seperti itu ya. Tapi ini tidak boleh, tidak baik ya untuk penderita diabetes mellitus. Karena nanti bisa melonjak tinggi nih atau drastis Oke. naik kalau mengkonsumsi yang manis-manis. Hindari juga minum atau makanan yang mengandung kafein atau teh gitu. Karena kafein atau teh ini memicu sering terjadinya kita pengen buang air kecil seperti itu. Nah, jika kita sering buang air kecil, maka cepat memicu terjadinya dehidrasi seperti itu. Jadi kita kurangi ya yang minum manis-manis, kafein seperti kopi atau teh. Oke dokter, tapi karena nggak boleh makan yang manis-manis ya gitu. Nah ini gantinya sama apa ya dok? Karena kan kalau kita buka puasa pengennya manis-manis tetap ya. Ya. Apakah bisa diganti dengan buah-buahan? Iya, atau lebih gimana? baik, benar sekali. Lebih baik kita mengkonsumsi buah segar yang vitaminnya alami, didapatkan dari buah segar itu. Oke. Daripada kita minum kayak teh atau ya makanan yang mengandung gula tinggi itu tidak baik. Lebih baik yang alami saja. Oke, terus ada Terus tips lain? tips selanjutnya adalah kita tetap rutin berolahraga, Mbak. Oke. Tetap rutin berolahraga. Itu tetap untuk menjaga kadar gula darah kita tetap normal. Jadi tubuh kita ini nggak keletihan seperti itu. Tapi diingat, olahraganya cukup yang ringan saja. Seperti kayak berjalan yang ringan ya. Terus ya tarawih termasuk. Tarawih itu merupakan juga masuk kita olahraga sekaligus ibadah. Benar. Seperti itu ya. Olahraga rutin ini bisa kita lakukan sekitar mungkin menjelang buka puasa atau enggak setelah buka puasa boleh seperti itu. Pokoknya tetap bergerak ya badannya. Terus selanjutnya kita tetap memeriksakan kadar gula darah kita nih. Periksa kadar gula darah kita sekitar 2-4 kali sehari boleh. Jadi saat sahur, setelah sahur ya. Terus siang hari dan setelah berbuka puasa. Kita tetap cek untuk mengetahui aman tidak. Apakah takutnya kan ada komplikasi hipoglikemia atau hiperglikemia ya. Makanya itu tujuannya kita harus cek secara berkala 2-4 kali sehari ya Mbak ya. Terus yang terakhir adalah tetap mengkonsumsi obat rutin yang kita jelaskan di pertama tadi ya. Jadi kita tetap harus konsultasi ke dokter untuk nanti dokter memeriksa keadaan kita ini apakah tetap aman, apakah sehat tubuh kita ini untuk tetap berpuasa seperti itu. Terus juga dokter nanti kan akan melakukan pemeriksaan fisik untuk juga melakukan penjadwalan kalau diperlukan, tapi ya kalau diperlukan akan dijadwalkan ulang untuk masalah pemberian obat disesuaikan dengan pola makan ketika kita berpuasa ini. Oke, nih jadi tipsnya udah lengkap. Sebenarnya tips ini bukan hanya untuk para pengidap penyakit diabetes berarti ya dok ya. Untuk kita juga nih yang harus tetap menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini untuk menjalankan puasa agar tidak terganggu puasanya juga gitu ya dok ya. Kayak harus menjaga agar tidak dehidrasi tadi, juga mungkin harus tetap berolahraga, jangan sampai nih puasa waktunya malas-malasan deh. Ya benar-benar. Gitu. Jadi mentah-mentah
nggak ada, jadi males-malesan, nggak gerak tubuhnya. Kelar puasa malah dapat penyakit ya dok ya habis ini gitu. Oke, nah tapi dok kalau misalkan nih kadang kan kita kalau mau sahur ya tadi kan ada tipsnya juga kalau misalkan sahur itu harus mengkonsumsi makanan yang seimbang ya, gizinya seimbang gitu dari mineral ya, vitaminnya, serat juga, karbohidrat dan lain sebagainya. Nah ini berarti kalau sahur kan males ya dok ya, kadang kita tuh males banget untuk nyiapin semuanya. Ada nggak sih dok tips simple mungkin apa sih menu yang bisa kita persiapkan untuk sahur yang bisa kita konsumsi yang gizinya itu udah seimbang gitu di dalamnya? Sebenarnya yang paling penting itu adalah tinggi serat sebenarnya ya. Tinggi serat. Kenapa kita harus makan sahur yang tinggi serat? Ya sebagai contoh tadi kan Mbak minta menunya. Sebagai contoh mungkin beras merah, roti seperti itu ya. Tujuannya apa Mbak? Karena serat ini akan lama dicerna oleh tubuh kita sehingga kenyangnya lebih lama. Itu makanya disarankan untuk makan yang tinggi serat ya, supaya kenyangnya lebih lama karena ini lama dicerna oleh tubuh memang. Tapi pada intinya tinggi serat aja. Oke, jadi mungkin berasnya diganti ya dok ya? Ya, jadi beras diganti beras merah. Beras merah gitu, bukan coba untuk tadi bukan pengidap penyakit diabetes saja ya dok ya, kita juga nih bisa nih tips untuk berpuasa tuh ya dok ya, bisa menggunakan mengkonsumsi beras merah tadi agar kenyangnya lebih lama juga. Iya benar. Konsumsi buah-buah nih dok, buah apa sih yang bagus kita konsumsi ketika sahur? Ada buah apa aja sebenarnya, buah apa aja, tapi kalau bisa sih yang dihindari yang ada vitamin C mungkin ya, karena itu memicu asam lambung juga gitu ya. Hindari mungkin kayak jeruk gitu, hindarin aja. Apalagi yang punya penyakit itu ya. Iya, apalagi ada yang asam lambung atau mah gitu ya. Tapi diingat ya, walaupun tinggi serat tetap juga harus dilengkapi dengan protein, vitamin dan mineral tadi yang seperti udah jelaskan tadi. Pokoknya satu piring harus lengkap gizi. Iya, porsi seimbang dan gizi seimbang. Prinsipnya seperti itu. Gak harus banyak ya, ini harus diperhatikan ketika sahur nih biasanya biar kenyang ya dok. Gitu makannya banyak-banyak nggak harus, nanti malah kembung jadi nggak enak perutnya ya. Jadi walaupun sedikit tapi gizinya seimbang dalam satu piring. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut mungkin apa saja yang harus dihindari nih, makanan apa saja, walaupun tadi sudah ada beberapa ya dok ya, seperti teh ataupun yang mengandung kafein juga atau yang mengandung tinggi gula juga. Tapi apa-apa saja lagi yang harus diperhatikan nih untuk para pengidap penyakit diabetes selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan kita bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Sahabat TV, kembali lagi di obrolan kesehatan. Sebelum nanti kita tutup dengan mungkin ada pesan-pesan nanti ya dok ya akan disampaikan untuk sahabat TV di rumah untuk menjaga kesehatannya nih selama bulan Ramadan ini. Tapi mungkin ini saya pengen tanya dulu dok, tapi kan tadi diabetes tuh ada tipe-tipe juga ya dok? Iya benar. Tipe 1, tipe 2, ada 4 tipe. Nah ini untuk pola puasanya atau pola yang harus diperhatikan selama menjalankan puasa tuh sama aja dok atau seperti apa? Iya, jadi kalau cara berpuasa ya berbeda ya, tergantung dengan jenis diabetesnya dan tergantung juga dengan kondisi fisik pasien tersebut. Jadi kalau pada diabetes tipe 1 kan pasien membutuhkan insulin untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah, tetap tadi konsultasi ke dokter, jadi dokter nanti akan menyesuaikan ulang jadwal dan dosis pemberian obatnya. Nah, kalau pada tipe 2 ini biasanya aman untuk berpuasa asalkan kondisi kadar gula darah itu tetap stabil dan tidak ada komplikasi gitu ya. Jadi berbeda cara berpuasanya Mbak, nanti disesuaikan. Makanya konsultasi ke dokter dulu nanti untuk penyesuaiannya. Baik. Nah dok, kalau misalkan nih kita tadinya mungkin gula darahnya normal aja nih sebelum bulan puasa ya. Nah tapi selama bulan puasa mungkin entah itu karena pola hidup juga gitu atau pola makan juga. Nah ini gimana memperhatikannya dok? Dan mungkin ada ciri-ciri nggak sih dok? Kita bisa tahu nih kayaknya udah mulai naik gula darahnya atau seperti apa gitu. Kalau misalnya itu sebenarnya komplikasi, ini untuk penderita diabetes ya. Jadi kalau penderita diabetes itu saat berpuasa memang komplikasinya bisa jadi hipoglikemia atau hiperglikemia ya. Untuk bagaimana tandanya, kalau hipoglikemia itu biasanya pasien kelihatan bingung tuh. Bingung terus kayak keringat dingin, gemeteran seperti itu tanda dari hipoglikemia. Nah, nanti segera kalau ada tanda-tanda tersebut ya, segera batalkan puasa, terus ukur kadar gula darahnya. Kalau di bawah 70, nah berarti itu hipoglikemia. Segera makan ke dokter atau langsung konsumsi minum atau makanan yang manis-manis seperti itu. Kalau ada gejala berlanjut boleh hubungi dokter. Sedangkan kalau untuk hiperglikemia, gejala yang dirasakan seperti kayak pasien ini
kayak terlihat haus ya, pengen haus berlebihan seperti itu ya. Haus berlebihan, sering buang air kecil, terus mulut kulitnya itu terasa kering seperti itu. Itu salah satu tanda dari hiperglikemia itu. Caranya seperti apa untuk penanganannya? Penanganannya tadi cek segera kadar gula darahnya. Memang tadi kan tips salah satunya cek kadar gula darah kita ini secara berkala kan. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana keadaan hari itu. Nah, kalau misalnya kadar gula darahnya di atas 300 ya berarti itu hiperglikemia. Batalkan puasa juga harus konsultasi lagi ke dokter. Oke, jadi jangan sampai skip ya dok ya, itu untuk para pengidap penyakit diabetes. Iya, harus dicek secara berkala. Harus rajin nih cek gula darahnya selama menjalankan ibadah puasa. Ya, gitu. benar. Jangan sampai ini karena memaksakan untuk puasa akhirnya kondisi kesehatannya akan jadi buruk ya dok ya, gitu. Jadi harus berdasarkan tips-tips tadi dilakukan ya. Benar, dan ingat harus konsultasi dulu lagi ke dokternya ya dok ya, apalagi ini harus minum obat rutinnya tadi untuk mengkonsumsi obatnya seperti apa ya kan, dari tipe-tipe diabetesnya pasti akan berbeda-beda juga ya dok ya, jadi tergantung dari si pasiennya juga seperti itu dok. Tapi kalau misalkan nih kalau untuk bagi kita yang belum pernah punya penyakit diabetes nih, nah untuk agar mengatur juga nih dok, untuk mengatur gula darah kita agar tetap normal gitu, kita ada tipsnya juga nggak sih dok selama bulan puasa nih? Takutnya kan malah puasa karena kebanyakan ini itu pola hidup juga jadi nggak sehat, akhirnya selesai puasa malah jadi kena penyakit diabetes juga, gimana tuh dok? Sebenarnya nggak juga secepat itu sebenarnya ya mbak, nggak mungkin dalam 1 bulan juga langsung diabetes, seperti perjalanannya juga ada prosesnya ya. Jadi tips agar kita terhindar dari diabetes itu pertama ya pola hidup harus sehat, baik dari segi makanan, minuman, apalagi zaman sekarang tuh junk food banyak ya, terus minuman kayak ya seperti kita udah tahu sendiri ya, kayak minuman teh, kopi di mana-mana ya. Nah, itu dikurangin dan tetap menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga rutin. Olahraga rutin itu kalau memang kita aktivitas berat seperti itu nggak sempat biasanya nih ya, nggak sempat olahraga, boleh 2 kali aja seminggu itu udah tercukupi. 2 kali seminggu dalam sekali olahraga itu 30 menit, tapi intens ya, nggak boleh 5 menit duduk dulu, 5 menit duduk dulu, nah itu nggak boleh. Jadi 30 menit 2 kali seminggu itu udah ini. Oke, mungkin olahraga yang paling simple bisa jalan kaki kali ya. Kayak jogging, jalan kaki 30 menit pagi hari itu udah bagus. Iya, atau mungkin kayak nggak sempet nih olahraga, tapi kalau lokasi kantor sama rumahnya deket, jalan kaki aja. Iya. Gitu. Kadang kita jalan kaki sekarang udah males ya dok ya, seberang aja harus naik motor dulu nih biar gak jalan kaki gitu. Oke dok, tapi kalau selama puasa ini yang harus diperhatikan tadi untuk para penyakit diabetes ya dok ya, untuk kita juga nih semua, mungkin ada tips dan trik juga nggak sih dok untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini agar bulan puasanya bisa nyaman, aman, sampai nanti di Idul Fitri ya juga bisa tetap sehat ya gitu. Ya, tips and triknya sebenarnya nggak jauh beda ya sama tips yang pada diabetes mellitus. Jadi tetap harus melakukan sahur, terus buka puasa itu dengan porsi yang pas dan gizi seimbang. Jadi yang terlalu berlebihan, karena jika berlebihan itu apalagi penderita diabetes, jadi kadar gula bisa naik juga dengan drastis seperti itu. Jadi menjaga ya, kurangi manis-manis seperti itu. Olahraga tetap rutin dilakukan. Seperti itu. Perbanyak serat, jangan lupa ya, perbanyak serat dan konsumsi air putih yang cukup. Jadi ini balik lagi, bukan berarti puasa tuh saatnya malas-malasan ya dok ya. Ini dari pagi sampai nanti pas buka kerjanya tidur aja ya dok ya. Harus tetap melakukan aktivitas, jadi badannya harus tetap bergerak. Iya, tubuh kita nggak kelelahan juga, jadi kan tetap harus gerak. Bener-bener. Apalagi kalau sahur nih, yang suka skip sahur tuh penting banget ya. Penting banget. Oke, jadi jangan sampai skip waktu sahurnya. Jadi walaupun sahur makannya sedikit, tapi dengan gizi yang seimbang itu lebih akan nyaman juga untuk menjalankan puasa. Ya, jadi kebutuhan energi kita sudah tercukupi. Benar ya, sampai nanti akhirnya sakit perut lah, apalah gitu. Jadi sakit mah juga dok ya. Jadi harus tetap sahur, walaupun tadi ada tips-tipsnya nih sahurnya mungkin dengan gizi yang seimbang apa-apa aja. Mungkin bisa searching juga vitaminnya apa aja ya dok ya, dan harus dihindari mungkin yang mengandung tinggi vitamin C juga harus dihindari juga ya gitu. Oke, terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan untuk sahabat TV yang ada di rumah nih. Silakan, ada pesan-pesan juga dok. Ya,
Jadi harapan kami dari bincang-bincang kita hari ini, semoga masyarakat Bengkulu tentunya tetap menjaga kesehatan ketika bulan Ramadan. Apalagi dengan penderita memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes mellitus. Tadi tips-tipsnya sudah kita berikan secara detail. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Oke gitu, yang penting tadi sudah apa yang disampaikan semoga bermanfaat ya dok ya untuk para sahabat BTV yang ada di rumah, untuk para pengidap penyakit diabetes ataupun yang enggak juga nih harus tetap menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini agar 1 bulan full ini bisa berpuasa dengan nyaman pastinya gitu Iya, ya. benar. Makasih banyak dokter Iya. hari ini sudah mau didatengin. Hari ini ngobrol-ngobrol barengan saya, ngasih tips dan trik juga untuk sahabat BTV di rumah agar bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini dengan nyaman. Dengan Gitu nyaman, ya. sehingga ibadah pun juga Iya, tenang. ibadah jalan, badan tetap sehat, Sehat, gitu ya, benar untuk sekali. menuju hari kemenangan nanti. Walaupun masih lama nih ya kayaknya. Semangat dulu yang penting. Semangat dulu yang penting. Oke, sehat dan sukses terus ya dok Amin ya Rabbal Alamin. Terima Lancar kasih, juga Mbak Kiki. puasanya di, Iya. di tahun ini ya. Oke, dan untuk sahabat BTV juga tentunya terima kasih sudah menyaksikan obat obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Tadi sudah banyak kita perbincangkan bagaimana nih apa saja yang harus diperhatikan, tips dan triknya untuk sahabat BTV yang ada di rumah, apalagi buat teman-teman ataupun sahabat BTV para pengidap penyakit diabetes agar puasanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Jadi kalau misalkan memang pengen menjalankan ibadah puasa, tetap bisa menjalankan ibadah puasa tapi tidak mengganggu kesehatan juga. Untuk sahabat BTV yang ada di rumah, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan obat obrolan kesehatan episode kali ini. Semoga tayangan kami tetap menjadi tayangan yang informatif dan juga selalu menjadi hiburan yang menarik untuk sahabat BTV tonton dimanapun berada. Saya Riki Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.